Halo guys, terima kasih udah mau klik video ini. Sesuai permintaan kalian, di video ini kita akan bahas berbagai macam kelas SCP. Dari yang resmi digunakan sampai yang masih berupa konsep atau draft yang jarang dipublikasi. Nanti juga kita akan bahas ada SCP yang bisa menyebabkan kiamat di dunia ini. Ada juga SCP-2020 yang dianggap menjadi biang bencana di bumi tahun 2020 ini. Kalau SCP yang bisa menyebabkan kiamat biasanya adalah SCP paling berbahaya yang pernah ditemukan. Nama klasifikasi dari para SCP itu adalah Apollyon. Jadi langsung aja kita bahas kelas-kelas dalam SCP. Kalau di total ada sekitar 50-an lebih kelas SCP guys, kelas dan subkelasnya. Tapi yang resmi untuk diketahui oleh umum hanya 5 kelas saja, sekta. 5 kelas itu adalah Ceph, Euclid, Keter, Thaumiel, dan Apollyon. Kalau disingkat, sekta. Oke, langsung aja kita bahas ya. Kelas Ceph. Kelas Ceph adalah untuk para SCP yang dianggap aman atau mudah dikurung di tempat biasa aja. Jadi kurungannya nggak perlu penanganan yang khusus gitu. Cukup ditaruh di ruangan tertutup atau terkunci gitu, udah cukup tuh. Nggak bakalan bisa kabur dia karena itu masih aman. Kata Ceph itu sendiri berasal dari bahasa Inggris yang artinya aman. Kelas Euclid diambil dari nama seorang ahli matematika asal Yunani, Euclid of Alexandria. Kenapa begitu? Karena kelas Euclid dianggap rumit seperti matematika. Mereka cukup sulit untuk dikurung di tempat yang biasa-biasa aja. Dan kebanyakan juga belum dipahami sepenuhnya sifat dari makhluk SCP kelas Euclid ini. Jadi butuh penanganan sedikit lebih ekstra daripada SCP kelas Ceph. Keter. Keter diambil dari bahasa Yahudi yang artinya mahkota atau puncak paling atas. Karena SCP yang masuk kelas Keter dianggap SCP yang sangat sulit untuk dikurung atau diamankan. Butuh penanganan yang sangat-sangat ekstra karena umumnya SCP yang masuk kelas Keter ini sangat berbahaya guys. Kalau sampai salah sedikit aja dalam penanganannya, maka SCP kelas Keter bisa menimbulkan kekacauan dalam skala besar. Thaumiel. Yang masuk kelas ini adalah SCP yang dianggap punya manfaat bagi organisasi SCP Foundation. Biasanya SCP Thaumiel ini bisa digunakan untuk mengurung SCP-SCP lain. Contohnya SCP-4994. SCP-4994 adalah portal dimensi untuk menuju replika bumi yang kita pijak selama ini. Replika bumi itu disebut SCP-49941. Buminya memang mirip tapi tidak sama. Di sana tidak ada orang-orang seperti di bumi saat ini. Kebanyakan adalah hewan-hewan aneh yang belum pernah kita lihat. Banyak yang bilang juga kalau itu adalah semacam tempat bagi mereka yang sudah meninggal. SCP-4994 adalah portal penghubung atau jembatan antara bumi dan SCP-49941 atau replika bumi. Jadi antara kedua bumi itu bisa keluar masuk melalui si SCP-4994. Buat SCP-SCP yang dianggap sulit untuk dikurung dan cukup berbahaya, biasanya dikirim ke SCP-49941. Tapi belakangan ini udah nggak pernah dilakukan lagi karena ternyata mereka bisa menemukan jalan kembali ke bumi. Apollyon. Asalnya dari bahasa Yunani yaitu Abaddon atau kiamat. Kalau pemain Dota pasti tahu nih siapa Abaddon. Dari kata Abaddon lalu bahasa Yunani yang mewakili hal itu adalah Apollyon. Ini bisa juga diartikan sebagai malaikat kematian atau malaikat pencabut nyawa. SCP kelas Apollyon hampir mustahil untuk dikurung atau diamankan. Atau ya mungkin emang belum ketemu atau belum mampu untuk menanganinya secara tepat. SCP kelas Apollyon punya potensi untuk membuat bencana besar di dunia atau bahkan sampai kiamat. Salah satu contoh dari SCP kelas Apollyon adalah SCP-2399. SCP-2399 ini adalah seperti sebuah asteroid, tapi sebetulnya itu adalah semacam planet yang dihuni oleh alien. Uniknya, planet ini bisa mereka kendalikan dan bisa mendarat di planet manapun yang mereka mau, seperti pesawat ruang angkasa. SCP Foundation meminta kepada seluruh negara yang ada di bumi untuk mempersiapkan senjata nuklirnya jika SCP-2399 ini mendekat ke bumi.
Mereka mencoba berkomunikasi dengan manusia. Niatnya sih katanya cuma mau ingin mendarat di bumi dan bertukar ilmu dengan makhluk bumi. Tapi belakangan diketahui kalau planet yang dipakai mendarat oleh SCP-2399 langsung musnah semua seperti tertimpa asteroid berukuran besar. Ada teori juga yang mengatakan kejadian asteroid besar di zaman dinosaurus dulu yang menyebabkan dinosaurus punah adalah akibat dari SCP-2399 ini. Karena dulu bumi belum punya pertahanan, maka mereka bebas mendarat kapan aja. Tapi sekarang kan manusia udah canggih ya, senjatanya juga udah mantep-mantep. Jadi mereka rada-rada takut tuh kalau mau mendekat ke bumi. Nah, itulah 5 kelas sekta yang wajib diketahui para penggemar SCP. Tapi kita juga akan bahas beberapa kelas yang ada juga di SCP Foundation, tapi jarang digunakan atau jarang diumumkan ke publik. Apa sajakah kelas-kelas itu? Oke, kita bahas langsung guys. Explain. SCP kelas ini adalah SCP yang udah bisa dijelaskan dengan detail asal-muasal dan apa saja sifatnya. Hingga orang-orang udah menganggapnya biasa aja karena memang tidak terlalu berbahaya juga. Neutralize. SCP kelas ini adalah SCP-SCP yang sudah dimusnahkan atau dihancurkan, baik secara sengaja atau tidak sengaja. Biasanya neutralize adalah SCP-SCP yang mencoba kabur atau terlepas. Atau juga bisa juga si SCP yang menyimpan informasi berbahaya jika sampai tersebar. Makanya langsung dimusnahkan demi keberlangsungan SCP Foundation. Maksur. Kalau dalam bahasa Arab ini artinya rusak. SCP-SCP yang rusak atau hancur tapi belum musnah atau belum mati masuk dalam kategori maksur. Klasifikasinya maksur. Biasanya kalau diperbaiki atau dikembalikan ke kondisi semula, SCP ini bisa hidup lagi guys, seperti normal. Xeno. Istilah ini digunakan tahun 2005 untuk menggambarkan SCP yang memiliki tingkat ancaman rendah. Ini udah tidak digunakan lagi ya. Embla, ini mengacu pada proposal SCP-001 milik Dr. Mann. Ini tadinya digunakan untuk klasifikasi SCP-001 karena si SCP-001 ini memang sangat rumit untuk dijelaskan. Jadi banyak yang mengajukan kelas untuk si SCP-001 ini. Nanti kalian akan melihat beberapa kelas yang diajukan. Embla sendiri adalah salah satu dari 2 manusia pertama yang diciptakan dalam sebuah mitologi, Embla dan As. Kalau dalam Islam kan manusia pertama yang diciptakan adalah Nabi Adam dan Hawa. Kalau dalam mitologi mereka namanya Embla dan As yang diciptakan dari sebuah pohon. Euclid Ignotus. Kurang jelas data mengenai kelas Euclid Ignotus. Yang pasti kelas ini ada hubungannya dengan SCP-655 dan SCP-2003. 53. Yang masuk kelas ini adalah SCP yang dianggap mampu membuat kekacauan dan belum diketahui kemampuan sebenarnya. Lalu juga tidak diketahui asal-usulnya. Kelas 53 ini atau 53 ini tadinya diajukan oleh Scantron untuk klasifikasi SCP-001. Humanoid. Kelas ini juga tadinya akan digunakan untuk semua SCP yang berwujud seperti manusia. Awalnya juga untuk klasifikasi si SCP-001 itu guys. Keter Taumil. Ya gabungan dari Keter dan Taumil. Berbahaya tapi bisa juga bermanfaat bagi SCP Foundation. SCP-001 adalah salah satu yang diajukan masuk ke dalam kelas ini. Yesod. Ini masih mengacu pada proposal SCP-001. Untuk artinya sendiri dalam bahasa Yahudi adalah foundation atau fondasi. SCP-001 dianggap juga sebagai fondasi atau dasar dari terbentuknya SCP Foundation. Euclid Impetus. Klasifikasi ini sama seperti Euclid, tapi ditambahkan kata impetus yang artinya adalah untuk menyerang. Satu-satunya yang masuk klasifikasi ini adalah SCP-066. Saya juga kurang jelas nih kenapa SCP-066 ini masuk kategori Euclid Impetus. Safe Prodes. Tadinya ini merupakan klasifikasi untuk SCP-066, tapi sekarang baru diketahui kalau SCP-066 cukup berbahaya jadi naik ke kategori Euclid atau Euclid Impetus. Safe Impetus. Bisa kalian kira-kira lah ya artinya apa, aman tapi bisa untuk menyerang.
Euclid Nungti. Kelas Euclid yang ditambahkan Nungti, yang artinya dalam bahasa Latin adalah news atau berita. Hanya itu info yang saya dapat guys, jadi maaf ya kalau tidak menjelaskan apa arti sebenarnya. Euclid Exequi. Ini adalah salah satu subkelas Euclid. Exequi itu sendiri artinya adalah carry out, perform, execute atau eksekusi. Kurang begitu jelas juga ini maksudnya apa guys. Udah saya cari tahu tapi belum nemu arti sebenarnya apa. Tapi salah satu SCP yang masuk ke kelas Euclid Exequi ini adalah SCP-2020. Lise Wright. SCP-2020 ini sekarang dijadikan kambing hitam atas rangkaian fenomena dan pandemi mematikan yang menimpa bumi kita di tahun 2020. SCP-2020 wujudnya adalah alien atau berasal dari luar bumi. Dia mampu mengendalikan virus atau bakteri-bakteri kecil yang tidak terlihat oleh mata kita. Dia sendiri kalau ditanyain dari mana nggak pernah mau mengaku guys. Dia bilang kalau dia ingin menyelamatkan planet bumi supaya tidak musnah seperti planet asalnya. Nihimot, artinya adalah musuh. Nihimot ini ada hubungannya dengan SCP-2998. BFF, mengacu pada SCP-2790. Artinya si SCP ini harus sering-sering dielus atau disering-sering diberikan perhatian dan kasih sayang. Ya seperti hewan peliharaan gitu guys. Former, mengacu pada SCP-2602. SCP-2602 adalah sebuah gedung perpustakaan tua yang membuat orang-orang menurut dan mengatakan kalau itu adalah sebuah perpustakaan tua. Orang yang masuk ke dalamnya akan lupa apa yang udah dia lakukan di dalam. Yang dia ingat itu adalah sebuah perpustakaan tua. Glorious, mengacu pada mahkota kerajaan SCP-1561. Glorious digunakan untuk menggambarkan sebuah keagungan atau SCP yang bisa memberikan kehormatan besar. Chronecker, mengacu pada SCP-2062. SCP-2062 itu sendiri sering disebut Chronecker. Kelasnya Chronecker namanya Chronecker. Apa itu Chronecker? Chronecker adalah nama dari seorang ahli matematika dari Jerman yang bernama Leopold Kronecker. SCP-2062 ini sering menyerang data atau dokumen dari SCP lain, lalu mengubah data objek kelas SCP itu dengan kelas lain. Biasanya data SCP-nya berubah menjadi siap dilepaskan karena sudah tidak berbahaya. Jadi ini semacam virus yang bisa menipu gitu guys, virus cyber, virus komputer. Decommissioned. Kelas ini adalah untuk SCP-SCP yang sudah dihapus dari daftar SCP. Dengan kata lain, sudah tidak SCP lagi, itu makhluk atau bendanya keluar dari SCP Foundation, tidak didata lagi. Yggdrasil. SCP yang ada di kelas ini biasanya mampu untuk mengubah realita yang saat ini terjadi, atau bisa juga membuat skenario hancurnya realita yang belum bisa terpikirkan seperti apa dampaknya. Masuk dalam kategori kehancuran kelas ZK. Nah ini ada lagi nih kelas-kelas kehancuran dampak dari SCP. Jadi mungkin kapan-kapan akan saya bahas ya kalau kalian mau guys. Anata. SCP yang ada di kelas ini mampu untuk mengubah dunia atau bahkan membuat kehancuran alam semesta. Kehancurannya masuk kelas YK. Truculent. Biasanya yang masuk klasifikasi truculent ini adalah SCP berbahaya yang berupa sebuah objek atau orang yang tidak bisa diprediksi. Jadi sangat berbahaya jika kita berinteraksi dengannya. Simpatiko. Mirip sama truculent, SCP ini tidak bisa diprediksi tapi tidak berbahaya. Jadi jika kita berinteraksi dengannya ya tidak kenapa-napa. Jadi kira-kira segitu dulu guys beberapa kelas SCP yang ada di dokumen SCP. Tapi kebanyakan tidak diumumkan ke publik dan sebenarnya masih banyak lainnya lagi guys. Mungkin di lain video akan dibahas lagi ya guys, karena kalau dibahas panjang banget di sini. Yang penting untuk kita ketahui ya sekta itu tadi, Ceph, Euclid, Keter, Thaumiel, dan Apollyon. Oke guys, kalau ada yang salah mohon dimaafkan ya guys. Kalau ada kritik, saran, pertanyaan, request, dan lain-lain langsung aja tulis di kolom komentar. Akhir kata tetap positif, tetap semangat. Yaudah, bye-bye. Subscribe channel Finko. Jika ada yang kalian subscribe, gratis. Jangan lupa like,
subscribe, like, hidupkan notifikasinya supaya ketinggalan kalau ada saya upload video baru. Jangan dislike, gua nggak suka. Oke, gitu aja videonya. Bye bye.